Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit materi tentang profil dari 3 serangkai. Kami beranggotakan 6 orang, diantaranya Anggita Larasati, Azahra Dwi, Irham Nisyakira Izati, Nisrina Apriliani, Muhammad Rian Nur Fikri, dan Sabrina Zahra Noviani. Tapi sebelum itu, siapa sih 3 serangkai ini? Jadi 3 serangkai dikenal sebagai julukan untuk sebuah kelompok yang beranggotakan 3 orang. Pada masa pergerakan nasional, julukan 3 serangkai merujuk pada 3 tokoh ternama yang merupakan pendiri dan pemimpin organisasi Indische Partij. Para pemimpin Indische Partij sering dikenal dengan sebutan 3 serangkai, yaitu Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Indische Partij atau IP atau Partai Hindia adalah partai politik pertama di Hindia Belanda yang dibentuk oleh 3 tokoh bersejarah, Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara atau 3 serangkai membentuk partai IP karena menginginkan adanya kerjasama antara orang Indo dengan orang Indonesia asli atau disebut dengan Bumi Putra. Douwes Dekker. Ia merupakan keponakan Edward Douwes Dekker yang dikenal dengan nama pena Multatuli, seorang tokoh pergerakan yang peduli kepada nasib pribumi. Diketahui Multatuli dikenal lewat tulisannya yang berjudul Max Havelaar, yang mendorong pemerintah Belanda untuk menggulirkan politik etis di Hindia Belanda. Douwes Dekker lahir dengan nama Ernest Francois Eugene Douwes Dekker atau acap ditulis IVI Douwes Dekker. Ia lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada 9 Oktober 1879. Ayahnya adalah seorang Belanda sekaligus bankir bernama Auguste Henry Edward Douwes Dekker. Sedangkan ibunya seorang Indo dari ayah Jerman dan ibu Jawa bernama Louisa Margaretha Neumann. Ia menempuh pendidikan dasar di Europese Lagare School Batavia, sekolah khusus keturunan Eropa. Sayangnya, tempatnya menuntut ilmu harus berpindah-pindah karena ayahnya yang juga sering dipindah tugaskan. Setelah lulus sekolah, ia bekerja di perkebunan kopi Somberdoren di Malang. Dari situ, Douwes Dekker akhirnya melihat secara langsung penindasan yang dilakukan oleh orang Belanda dan Eropa kepada pekerja pribumi. Bahkan, ia sering memberikan pembelaan sehingga harus bersitegang dengan rekannya yang membuatnya dipecat. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh pendidikan nasional yang lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Terlahir dari keluarga bangsawan Yogyakarta, ia mempunyai nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Kemudian berganti nama pada saat usianya 33 tahun menjadi Ki Hajar Dewantara. Suwardi muda bekerja sebagai penulis dan wartawan di berbagai surat kabar seperti Sedio Tomo, Idin Java, The Express, Utusan India, Kaum Muda, Tahaja Timur, dan Pusara. Sebagai seorang penulis, ia dikenal karena tulisannya yang peka terhadap masalah-masalah sosial, terutama tentang masalah kolonialisme Belanda di tanah air. Pada tahun 1913, pemerintah kolonial Hindia Belanda berniat mengumpulkan uang sumbangan dari penduduk pribumi dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Belanda dari Perancis. Suwardi lalu membuat tulisan berjudul Als in een Nederlander was, yang artinya seandainya aku seorang Belanda, yang dimuat dalam surat kabar The Express pimpinan Douwes Dekker. Akibat dari tulisannya, Suwardi ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka pada usia 24 tahun. Tindakan tersebut mendapat protes dari kedua sahabatnya, yakni Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo. 3 serangkai tersebut akhirnya diasingkan ke Belanda. Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo adalah pria kelahiran Jepara pada 4 Maret 1886. Ia merupakan anak dari Mangunkusumo, seorang pejabat pemerintah di Jepara dan R.A. Suratmi. Cipto mulai bersekolah di sekolah Belanda, Europese Lagere School. Di sana, ia menjadi murid yang cerdas dan lulus dengan nilai terbaik di antara siswa lainnya. Melanjutkan pendidikan ke School of Opleiding van Indische Artsen atau Stovia, sebuah sekolah pendidikan dokter bagi rakyat pribumi pada zaman Hindia Belanda. Cipto menghabiskan masa mudanya di Stovia dengan belajar ilmu kedokteran dengan gigih. Ia memanfaatkan pendidikan kedokterannya tersebut untuk membantu sesama. Atas kegigihannya tersebut,
Cipto kemudian dikenal sebagai dokter rakyat. Selain mendalami kedokteran, Cipto juga gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia atas Belanda. Ia melawan Belanda dengan menulis berbagai karangan-karangan yang mempresentasikan kondisi rakyat Indonesia. Selain itu, Cipto juga bergabung dengan organisasi pemuda Budi Utomo pada tahun 1908. Setelah perjuangan panjang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Dr. Cipto Mangunkusumo wafat pada 8 Maret 1943 di Jakarta. Meskipun telah tiada, cita-cita dan perjuangannya terus dilanjutkan oleh para pejuang kemerdekaan bangsa yang lainnya. Sekian dari kami, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.